Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film dengan judul The Da Vinci Code. Film ini tuh bergenre thriller yang dirilis pada tahun 2006. Nah, film ini merupakan adaptasi dari novel terkenal karya Dan Brown yang berjudul The Da Vinci Code. Jadi film ini tuh nggak hanya memadukan misteri dan sejarah, tetapi juga syarat dengan tema-tema filsafat yang menarik. Nah, namun film ini tuh sangat kontroversial gitu di berbagai negara. Emang kenapa? Kasih tahu dong Siska. Film ini tuh menampilkan teori-teori bahwa Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena dan memiliki keturunan. Nah, teori ini tuh bertentangan dong dengan ajaran gereja pada umumnya, sehingga memicu protes dan penolakan dari berbagai negara tersebut gitu. Selain itu juga film ini tuh mencampurkan fakta sejarah, simbolisme seni, dan unsur fiksi, sehingga banyak orang menganggapnya menyesatkan bila dipercaya sebagai kenyataan. Mengikuti petualangan Robert Langdon sebagai seorang profesor simbologi dan Sophie Neveu, seorang kriptolog, saat mereka berusaha memecahkan kode-kode rahasia yang terkait dengan misteri besar sejarah agama. Nah, alasan saya memilih film The Da Vinci Code karena film ini tuh mengangkat teori konspirasi ya. Film ini tuh penuh dengan teori konspirasi seputar sejarah gereja, kehidupan Yesus, dan rahasia-rahasia kuno. Alur cerita yang penuh teka-teki juga membuat saya sebagai penonton tuh tertarik untuk mengikuti setiap petunjuk dan plot twist-nya. Selain itu juga, film ini menghadirkan unsur seni dan simbolisme visual. Nah, di film ini tuh banyak adegan yang menganalisis lukisan-lukisan terkenal seperti The Last Supper dan karya Leonardo da Vinci lainnya. Karena saya sangat tertarik dengan dunia seni, film ini tuh memberikan pengalaman menonton yang tidak hanya menghibur, tetapi juga informatif. Dalam film ini muncul beberapa konsep filosofis, yaitu ada hermeneutika, ilmu tafsir, dan penafsiran makna. Nah, di sepanjang film, tokoh Robert Langdon menggunakan pendekatan hermeneutika untuk membaca simbol, lukisan, dan kode-kode yang tersembunyi. Hermeneutika menekankan bahwa setiap simbol memiliki makna yang tidak tunggal, dan menafsirkan makna memerlukan konteks budaya, sejarah, dan subjektivitas. Yang kedua ada epistemologi, bagaimana kita mengetahui kebenaran. Nah, film ini tuh mempertanyakan dua hal ya yang terlihat, yaitu apa itu kebenaran dan siapa yang berhak menentukannya. Konflik antara gereja, sejarah, dan pengetahuan ilmiah menjadi gambaran bagaimana kebenaran sering dibentuk oleh kekuasaan dan interpretasi. Yang ketiga, eksistensialisme. Nah, di sini tuh tokoh Sophie mengalami perjalanan eksistensial ketika ia menemukan jati diri dan sejarah keluarganya. Ia dihadapkan pada pilihan apakah ia ingin memikul warisan tersebut atau hidup sebagai dirinya sendiri. Dalam film ini ada 3 adegan kunci yang memiliki makna sangat penting dalam perkembangan alur cerita. Yang pertama, adegan pembunuhan Jacques Saunier. Adegan ini menjadi titik awal seluruh misteri yang akan dipecahkan. Nah, sebelum meninggal, Saunier sengaja meninggalkan pesan dan simbol yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Kemudian, adegan kunci yang kedua adalah penjelasan Lake Tebing tentang makna sebenar dari Holy Grail. Di sini kita dapat gambaran bahwa Grail itu bukan cawan secara fisik, tetapi sebuah garis keturunan yang berhubungan langsung dengan Yesus dan Maria Magdalena. Adegan ini tuh mengubah arah cerita secara drastis, karena kini teka-teki yang dihadapi Sophie dan Langdon bukan hanya soal pembunuhan, tetapi juga tentang sejarah yang sengaja disembunyikan. Adegan ini menjadi titik balik yang membuat misteri semakin dalam dan personal. Kemudian ada adegan ketiga. Adegan ketiga ini tuh sekaligus adegan yang paling emosional.
ketika Sophie mengetahui bahwa ia adalah bagian dari garis keturunan tersebut. Di momen ini, semua petunjuk yang selama ini ia cari akhirnya terjawab. Sophie memahami mengapa hidupnya selalu dilindungi dan mengapa kakeknya menyimpan begitu banyak rahasia. Adegan ini juga menunjukkan bahwa Holy Grail ternyata adalah manusia, bukan benda. Inilah klimaks yang memberikan kita sebagai penonton tuh dapat pemahaman baru tentang makna kebenaran, identitas, dan sejarah. Dalam film ini, karakter Robert Langdon digambarkan sebagai seorang simbolog yang selalu didorong oleh rasa ingin tahu, intelektual, dan kebutuhan untuk mencari kebenaran. Nah, motivasi utamanya bukan kekuasaan atau popularitas, tetapi keinginan untuk memahami simbol-simbol yang ia percayai mampu untuk mengungkap misteri sejarah yang telah lama tersembunyi. Tindakannya sepanjang film selalu rasional dan berdasarkan analisis ilmiah, menggambarkan perjalanan hidup seorang akademisi yang berpikir kritis dan tidak mudah dipengaruhi dogma. Secara filosofis, Langdon sering menunjukkan pandangan humanis bahwa kebenaran harus dicari melalui penalaran, bukan melalui ketakutan atau fanatisme. Sementara itu, Sophie Neveu memiliki motivasi yang lebih personal. Awalnya ia hanya ingin memecahkan misteri kematian kakeknya, namun seiring perjalanannya cerita, Sophie menjalani perjalanan hidup yang sangat emosional ketika ia menemukan identitas dirinya sebagai seorang keturunan langsung dari garis keluarga Yesus. Tindakannya berubah dari sekedar penyelidik menjadi seseorang yang berjuang memahami makna keberadaannya. Secara filosofis, transformasi Sophie mencerminkan pencarian jati diri dan pemahaman tentang warisan sejarah. Ia juga belajar bahwa identitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh masa lalu, tetapi juga bagaimana ia memilih untuk memakai kebenaran tersebut di masa kini. Setelah menonton The Da Vinci Code, saya merasakan perubahan cara pandang terhadap cara kita memahami sejarah, simbol, dan keyakinan. Film ini tidak hanya menyajikan misteri, tetapi juga menantang saya untuk melihat bahwa tidak semua hal harus diterima begitu saja tanpa penelusuran. Beberapa adegan juga membuat saya menyadari bahwa sejarah bisa ditafsirkan dari berbagai sudut dan bahwa seni ternyata dapat menyimpan pesan yang lebih dalam dari yang terlihat. Nah, karena film ini tuh banyak konspirasi-konspirasi, sepanjang saya menonton tuh saya sampai search gitu, ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Terutama di adegan-adegan kunci pada film. Nah, kemudian film ini juga buat kita tuh bertanya-tanya kayak, ini bener nggak? Ini emang iya kayak gini gitu, bukannya yang sering dibicarakan bukan seperti ini, kok film ini berani ya gitu. Meskipun saya nggak langsung merubah keyakinan pribadi, tetapi film ini tuh membuka wawasan bahwa kebenaran seringkali kompleks, berlapis, dan tidak selalu hitam putih. Refleksi terbesar yang saya rasakan adalah pentingnya berpikir kritis, bahwa memahami sesuatu bukan hanya soal percaya atau tidak percaya, tetapi juga soal keberanian untuk bertanya, mencari tahu, dan menilai dari berbagai perspektif. The Da Vinci Code menjadi film yang penting untuk dipelajari karena menawarkan pandangan baru tentang cara membaca sejarah, simbol, dan seni. Film ini mendorong penonton untuk berpikir kritis, mempertanyakan informasi, dan tidak menerima suatu narasi begitu saja tanpa analisis. Melalui misteri yang terjalin dengan karya-karya Leonardo da Vinci, penonton diajak untuk memahami bahwa simbol dan teks visual memiliki makna lebih dalam yang dapat diinterpretasikan dari berbagai perspektif. Selain itu, film ini juga relevan untuk dipelajari karena menyentuh isu-isu tentang kepercayaan, kekuasaan, dan bagaimana institusi memengaruhi pengetahuan publik.
Dengan alur cerita yang seru, kompleks, dan menarik, The Da Vinci Code direkomendasikan bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai karya yang merangsang pikiran dan membuka wawasan tentang hubungan antara sejarah, seni, dan filsafat. Film ini cocok untuk teman-teman yang suka dengan teori-teori konspirasi, kemudian pingin dapat pengetahuan baru. Saya juga tertarik dengan film ini karena hal-hal tersebut. Sepertinya sudah cukup kita membahas tentang film ini. Film ini tuh benar-benar sangat amat saya rekomendasikan untuk teman-teman menonton karena film ini seru, menantang, dan membuat kita tuh menjadi lebih banyak berpikir gitu, banyak bertanya. Pokoknya film ini seru. Bye bye.